Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati qabul wa tamaikum assalamu alaikum wasani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafiatan likulli syarr jalibatan likulli khairin lana wa li walidina wa auladina wa li talamajatina wa li masyayina fid din wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana mal huda wa taqal afafal gina wal mauti ala dini islam wal iman bila mihnatin wal amtihan bihaqqin sayyidi waladi annan wa likunatin salihah wa hadiratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu jamaah Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kita mampu berada di bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang dimana orang banyak menanti-nantikan kan kehadirannya. Bulan di mana semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kita mensyukurinya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal yang baik. Disebutkan di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Jadi seseorang mukmin itu tergantung dengan niatnya. Jika dia niat baik, maka dia akan memperoleh sesuatu yang baik. Jika dia niat tidak baik, maka dia akan memperoleh tidak baik. Suatu misal, jika kita hadir pada majelis ini dengan niat-niat yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu pula niat kita hadir di majelis-majelis yang lain, di tempat-tempat yang luar biasa. Jadi mungkin sebelumnya kami akan menanyakan dulu kepada ibu-ibu, niat ibu apa yang menyebabkan ibu-ibu hadir dalam majelis ini. Mungkin saya akan tanya kepada Rodiah dulu. Mungkin niat Rodiah hadir pada majelis ini apa? Memperbanyak ilmu, terus sedikitnya ilmunya. Mungkin yang lain? Ibu Muna mungkin? Ibu Muna, silahkan. Niat ibu yang mendorong ibu hadir di sini apa? Untuk belajar membaca lebih baik lagi. Jadi itu sudah niat yang sangat bagus, yang yaitu untuk memperbanyak ilmu. Akan tetapi suatu ibadah bisa jadi pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Dikarenakan apa? Karena ditanamkan niat yang begitu banyak. Suatu misal, suatu ibadah
ibu hadir di majlis ini dengan niat yang baik, yaitu untuk belajar ilmu. Akan tetapi jika ibu-ibu memperbanyak niat, misalkan niat yang baik, seperti misalkan menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, terus menjaga lisan daripada hal-hal yang tidak baik, itu mendapatkan pahala yang lebih. Jadi amal ibadah satu bisa jadi itu berlipat-lipat ganda, karena berlipat-lipat ganda niat pula. Jadi alangkah bagusnya jika kita hadir di majlis, sesuatu yang baik, ibadah yang kita kerjakan disertakan dengan banyak niat. Jadi balasan yang kita dapat tergantung dari niat kita itu. Suatu misalkan waktu kita Ramadan, kita sering kan berada di masjid waktu malam kita tarawih, subuh jamaah dan sebagainya. Jika kita niat sholat tarawih hanya sekedar hadir sholat tarawih, maka pahala yang kita dapat sekedar sholat tarawih. Akan tetapi jika kita hadir sholat tarawih di malam hari, kita tanamkan niat di sana, kita menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga lisan agar terpelihara dari sesuatu yang tidak baik, maka itu dicatat oleh pahala. Lebih-lebih kita menanamkan niat iktikaf di masjid, niat beruzlah, menyendiri daripada orang banyak, itu dicatat kebaikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kegiatan atau aktivitas sehari-hari bisa jadi itu menjadi ibadah jika kita tanamkan niat yang baik. Suatu makan dan minum. Jika kita makan dan minum, kita berniat untuk menghilangkan lapar, maka yang kita dapat apa? Kita nggak lapar kan? Jika kita minum untuk menghilangkan haus, maka yang kita dapat hanya sekedar hilang haus kita. Akan tetapi jika kita makan dan kita minum, kita meniatkan agar kuat kita beribadah, maka makan kita itu jadi ibadah. Suatu kita sahur di pagi hari, kita niatkan kita makan sahur, itu udah dapat pahala. Kita tambahkan niat agar apa? Agar kita kuat beribadah, kita kuat berpuasa. Buka puasa pun kita niatkan seperti itu. Saat berbuka kita niatkan agar kita kuat mengerjakan sholat berjamaah, wabil khusus sholat tarawih. Jadi kita tanamkan niat-niat yang baik dalam ibadah juga dalam kegiatan sehari-hari. Suatu kegiatan yang sehari-hari yang kita sering lakukan, akan tetapi terkadang kita lupa menanamkan niat padanya. Suatu kita tidur. Berapa lama kita tidur dalam sehari? Ada yang 3 jam, 5 jam, bahkan lebih dari itu. Jika kita sekedar tidur, capek malam terus langsung tidur, itu yang kita dapatkan hanya sekedar istirahat, tidak lebih dari itu. Akan tetapi jika kita sebelum tidur kita berdoa, kita tanamkan niat bahwa nanti pagi kita akan mengerjakan sholat subuh berjamaah, atau nanti tengah malam kita akan bangun sholat tahajud. Jadi berapa lama pun kita tidur, berapa lama pun kita beristirahat, kita dapat pahala. Begitu juga jika kita tidur, sebelumnya kita niatkan untuk mengistirahatkan, untuk memberikan hak anggota tubuh kita, itu pun dicatat sebagai pahala. Jadi alangkah bagusnya semua kegiatan sehari-hari diniatkan dengan niat yang baik. Aktivitas yang lain sebagai jika kita bekerja, ibu-ibu misalkan ada yang jadi penjahit, ada yang bikin kue dan lain sebagainya. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, diniatkan tanpa diniatkan dengan sesuatu yang baik, mungkin tetap akan berpahala. Pahala mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi sebelumnya jika kita niatkan, kita bekerja sehari-hari, misalkan menjahit, diniatkan sebelumnya ini untuk menafkahi anak, untuk menjaga diri daripada minta-minta kepada orang lain. Terus agar agar kuat, agar enak beribadah, mempunyai segalanya. Jadi tanamkan niat-niat di saat kita mengerjakan aktivitas apapun. Agar agar semua aktivitas kita, siang kita, malam kita, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan wafil hadis, disebutkan niatul mu'min ablagu min amalih wa niatul fajir syarrun min amalih. Niat seseorang bisa jadi niat itu mengalahkan amalnya. Kok bisa niat mengalahkan amalnya? Karena niat itu tidak sedikit pun tidak tercampur oleh ria, oleh sifat sombong dan lain sebagainya. Suatu misalkan ibu-ibu berniat untuk berangkat haji. Mungkinkah ibu-ibu berkata kepada tetangga-tangganya, "Wahai tetanggaku, aku pengen berangkat haji." Tidak kan? Apalagi misalkan pengen berangkat haji terus diumumin di masjid atau di musola. Tidak mungkin. Karena apa? Karena niat tidak tercampur padanya sifat ria dan lain sebagainya. Akan tetapi misalkan sebagian orang, banyak yang berangkat umroh, banyak yang berangkat haji, akan tetapi
setelah dia melakukan haji, dia melakukan umroh, menghabiskan banyak biaya, dia datang ke tanah airnya, apa yang dia lakukan? Dia cuman menceritakan, saya sewaktu haji mengerjakan ini, dan jika niatnya itu untuk sombong, untuk ria kepada orang lain, untuk ria kepada orang lain, apakah masih sempurna pahala hajinya? Apakah masih sempurna pahala umrohnya? Tidak pastinya. Misalkan hanya mampu meniatkan haji dan umroh terhalang oleh suatu hal, misalkan biaya ataupun umur, jika niat kita benar-benar tulus, jika niat kita benar-benar baik, maka nanti di akhirat akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sempurna. Karena apa? Karena Allah tahu niat tulus kita, maka Allah akan membalas nilai sempurna. Jadi mumpung kita mempunyai kesempatan, marilah kita memperbanyak pahala kita khususnya di bulan Ramadan. Siang kita beribadah, malam kita beribadah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu yatawalla jami'a bi ri'ayatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.